Oke, ya, selamat pagi ya. Oke, untuk pembahasan di minggu ini sepertinya market ini masih menanti untuk keputusan dari Yunani ya. Ya, kalau kita perhatikan di sini untuk Yunani dikabarkan untuk di hari terakhir ya, itu sudah keputusannya tetap akan menolak untuk masalah proposal yang diberikan oleh mitra dari zona Eropa ya, yang dimana kalau dilihat ini zona Eropa sendiri yang melakukan mendesak untuk Yunani ini menerima perpanjangan program bailout. Tes. Kan Bu Desi terdengar kok. Ya, Pak Dwi terdengar keras nggak Pak Dwi? Terdengar. Sebentar ya. Silakan terdengar. Oke ya, saya ulang kembali ya. Nah, untuk di hari kemarin, ya pergerakan ini untuk didominasi tetap masih di euro dengan keputusannya untuk Menteri Keuangan Yunani ini tetap untuk menolak proposal yang diberikan oleh mitra dari zona Eropa ya. Dan kalau dilihat di sini mitra dari zona Eropa tersebut, Komisi Zona Eropa ya, ini mengusulkan untuk perpanjangan program bailout internasional itu untuk 6 bulan ke depan. Dan tetap dengan perpanjangan bailout tersebut, ini untuk masalah persyaratannya pun harus disetujui oleh Yunani ya. Dan kalau kita melihat memang belum ada keputusan final antara Yunani maupun dengan mitra zona Eropanya. Ya, untuk mendekati juga kalau kita perhatikan ini tanggal 28 Februari nanti untuk masalah bailout dari zona Eropa ini akan berakhir ya. Kemudian kalau kita lihat jika memang untuk Yunani setuju untuk menerima perpanjangan program bailout, ya di sini ada pinjaman ekstra ini sebesar 8,2 miliar euro yang nantinya akan dipergunakan hingga di awal tahun 2015 ini sampai dengan Maret 2016 ya. Dan jika memang ada kesepakatan tersebut, ya berarti ini untuk Yunani sedikit agak bisa menarik nafas untuk masalah deadline untuk utang yang ada di Yunani ya. Tapi kalau misalkan kita perhatikan untuk kesepakatan ini masih alot terjadi ya antara kedua belah pihak. Dan ini juga membuat kekhawatiran para market. Ya, jika memang penolakan tersebut terjadi, maka default ini akan tetap akan dialami oleh Yunani ya, sepertinya. Jika memang Yunani tidak ada sumber dana lagi untuk mengatasi masalah hutangnya. Ya, dan kalau kita perhatikan di sini Yunani memang belum ada persiapan apapun, meskipun kalau dilihat dari isu yang berada
Ya, ini untuk Yunani juga sudah mendekati dari Rusia ataupun China ya, yang nantinya jika memang dia tidak ada kesepakatan dengan zona Eropa, ya maka jalan tersebut yang akan diambil ya. Kemudian kalau kita perhatikan ini banyak sekali dari para ekonom juga menyebutkan ya untuk Yunani sendiri ini bisa dikatakan kemungkinan besarnya ini akan mengalami keluar dari zona Eropa. Ya, dan kalau kita perhatikan di sini untuk di Yunani jika memang keluar dari zona Eropa, ya maka kalau diperhatikan juga ini ada tentang masalah default public sector debt ya. Ini yang akan dialami ketika Yunani keluar dari zona Eropa. Dan kalau kita perhatikan dari isu yang berkembang di pekan ini, ya untuk masalah penarikan dana deposito terutama jika terlihat dari data, ya untuk bank-bank yang ada di Yunani ini sudah dialami cukup lumayan deras ya di pekan-pekan terakhir ya, menjelang keputusan dari Yunani maupun dengan mitra dari zona Eropa tersebut. Ya, kemudian kalau dilihat juga dengan keluarnya Yunani dari zona Eropa, ya ini juga untuk masalah inflasi, tetap ini juga harus diperhatikan untuk Yunani sendiri. Ya, jika memang untuk masalah jumlah kapasitas cadangan perekonomian, ini juga akan membatasi juga untuk konsekuensi inflasi dari yang namanya deflasi dari mata uang ya. Kemudian berikutnya kalau diperhatikan untuk Yunani sendiri, ini pasti juga memerlukan mata uang baru sebagai pengganti euro ya, yang akan dipakai dalam aktivitas perekonomiannya. Ya, dan kalau kita perhatikan Yunani dengan keluarnya dari euro, ini ya kemungkinan besar akan kembali itu menggunakan mata uang drakma ya. Itu yang akan terjadi. Oke. Nah, kemudian mari kita lihat untuk pergerakan dari euro sendiri ya. Selain dari masalah kesepakatan Yunani dengan mitra zona Eropa, ya di sini juga ada data dari Shoe Economic Sentiment ya dari Jerman. Kalau diperhatikan di sini untuk masalah tingkat kepercayaan investor yang ada di Jerman ini mengalami kenaikan, datanya adalah 53 ya indeks levelnya. Nah, dengan adanya data positif ini mendukung untuk pergerakan dari Yunani ya sedikit agak melakukan rebound meskipun ini masih terbatas ya. Kalau kita perhatikan dari monitor yang ada di sini kita perhatikan untuk masalah pergerakan di euro sendiri ini masih terbatas, areanya adalah 1.15300 ya hingga ke area 1.12600. Ya, di sini adalah sebagai key supportnya dan di sini adalah sebagai key dari resistennya. Ya, pergerakan ini masih tetap berada di teritorial kisaran harga tersebut hingga menanti keputusan final yang diberikan oleh Yunani ya. Nah, pergerakan dari isu ekonomik ini kemarin menyentuh hingga mencapai 1.14420 kurang lebih ya. Ini coba untuk dites dari euro, namun pergerakannya di sini masih tetap tidak mengalami penembusan lebih dari level teritorial tersebut ya. Dan kalau kita perhatikan untuk di hari ini, pergerakannya ini tetap rekan-rekan bisa memperhatikan 1.14420 ini sebagai kunci dari resisten terdekatnya. Kemudian jika diukur pergerakannya juga tetap masih akan berada seperti range pergerakan di pekan yang sebelumnya ya. Oke, itu untuk pergerakan dari euro. Ada tambahan mungkin Pak Dwi? Ada, Bu. Tes. Ya, silakan, Bu.
Ya, lebih better ya suaranya. Oke, kemudian kita lanjut untuk di Australia. Ya, di hari kemarin ini juga ada komentar dari hasil mini yang diberikan oleh RBA ya. Kalau kita perhatikan ada dua yang digarisbawahi dari komentar yang diberikan oleh Grant Stephen kemarin. Di sini beliau mengutarakan untuk masalah pemotongan suku bunga acuan dan juga untuk masalah pelemahan nilai tukar dolar Australia itu sendiri. Ya, kalau diperhatikan di sini untuk Glenn Stephen sendiri kemarin sudah melakukan pemangkasan suku bunga 25 basis poin menjadi 2,25 ya persen. Dan ini juga perlu dilakukan jika tetap dipertahankan untuk suku bunga yang terakhir yaitu levelnya 2,5%. Ya, ada kemungkinan untuk laju untuk pertumbuhan ekonomi yang ada di Australia ini mengalami tekanan ya, tidak adanya keseimbangan yang terjadi. Ya, kemudian kalau kita lihat juga di sini, ya untuk masalah nilai tukar Aussie kalau dilihat dari akhir tahun 2014 ya, ini sudah dirasa dengan nilai tukar yang berada di area 0,8 ya, itu cukup masih berada di atas ya, nilainya masih dianggapnya overvalue, nilainya tinggi. Dan kalau kita perhatikan ini juga akan membebani juga untuk masalah harga komoditi ya. Ini juga akan membuat Australia akan semakin kembali tertekan. Ya, jadi keputusan yang kemarin tetap untuk dari Bank Sentral dari Australia ini juga akan masih melakukan pemangkasan suku bunga untuk beberapa bulan ke depan di tahun 2015 ini, meskipun belum ada kepastian kapan waktu yang tepat. Ya, kalau kita perhatikan indikasinya adalah mengenai masalah ekspor ya. Kalau misalkan kita lihat untuk masalah iron atau biji besi yang ada di Australia, ya kemarin untuk masalah ekspor mengalami tekanan jika memang untuk sektor dari ekspor komoditi ini sudah dapat memberikan sumbangsi yang positif dibandingkan sebelumnya akhir tahun 2014. Ya, maka itu adalah saatnya untuk Bank Sentral Australia untuk berhenti melakukan pemangkasan suku bunga ya tentunya. Ya, tapi kalau belum ada dirasa sumbangsi yang bagus, tetap ini akan dilakukan. Ya, kemudian kalau dilihat dari pergerakan dari dolar Australia sendiri, ya pergerakannya ini mendapati kemarin menyentuh levelnya 0,78270. Ya, ini adalah sebagai kunci resisten untuk di hari ini. Ya, kalau kita perhatikan untuk saat ini Aussie ini masih tetap dapat mengalami tekanan ya dengan notulen dari Bank Sentral Australia kemarin. Ya, tekanan itu bisa terjadi hingga mencapai levelnya kalau diperhatikan di sini kurang lebih areanya 0,77300. Ya, namun untuk pembatasan risiko di sini jika terjadi penembusan 0,78270 ya pergerakan akan coba untuk melakukan rebound kembali dari tren majornya yaitu bearish ya. Kemudian untuk di Inggris ya di sini kemarin ada data yang cukup mengejutkan ya. Untuk masalah laju inflasi yang ada di Inggris ini mengalami penurunan 0,3%. Ya, dan kalau kita perhatikan level 0,3% untuk masalah inflasi Inggris ini semakin jauh dari target BOE yaitu di area 2%. Ya, ini cukup membebani juga untuk perekonomian yang ada di Inggris ya. Kemudian kalau kita lihat juga ya penurunan ini sudah terjadi di 2014 ya hingga sampai saat ini. Dan ini menekan untuk performa dari mata uang dari pound sterling ya. Kemudian kalau dilihat juga penurunan inflasi ini juga diakibatkan dari kejatuhan harga minyak dunia juga.
ya, yang dari pertengahan tahun 2014 ya, ini juga memberikan tendensi tekanan juga untuk masalah inflasi yang ada di Inggris. Ya, kalau dilihat level 0,3% ini, ya ini adalah level yang terendah ya, di bulan Januari kemarin itu level terendah sejak tahun 1960. Ya. Kemudian jika kita lihat di sini, Inggris juga akan mempersiapkan juga untuk masalah pemilu parlemen ya. Ini juga akan menjadi satu fundamental juga yang akan mempengaruhi pergerakan dari performa mata uang di Inggris ya. Kemudian untuk masalah perlambatan inflasi yang terjadi ya, hampir sekarang mendekati area 0% ya. Ini juga akan menunda juga untuk keputusan kebijakan yang akan diambil oleh BOE ya. Kalau kita perhatikan dari tahun kemarin itu adalah Inggris ini bisa menjadi bank sentral yang mendahului The Fed untuk melakukan kenaikan suku bunga ya. Namun dari data ekonomi yang terjadi, hal ini rasanya masih sangat jauh ya. Dengan penurunan inflasi ini juga akan memangkas juga untuk ekspektasi dari BOE yang akan melakukan kenaikan suku bunga. Ya. Nah, kenaikan suku bunga ini diprediksi itu akan terjadi tidak di pertengahan 2015 ini, tetapi di awal tahun 2016 ya. Nah, kemudian kalau dilihat dari pergerakan di sini di capture-nya adalah secara hourly, berarti secara short term ya. Ada dua bottom di sini yang terjadi, 1.53.150 itu adalah menjadi kunci dari support ya untuk pergerakan dari mata uang pound sterling. Ya, untuk pelemahan dari inflasi ini dapat memberi tekanan kembali untuk performa dari mata uang sterling. Ya, jika mengalami breakout 1.53150, tentu sterling ini akan beranjak ya lebih jauh lebih rendah lagi ke area 1.52650. Ya, itu adalah menjadi kunci untuk ada di sterling ya. Meskipun sekarang sedang mengalami rebound, saya pikir 53150 ini akan disentuh kembali dan akan menjadi pertimbangan apakah sterling akan meneruskan tren bearish yang terjadi di hari kemarin ataukah melakukan rebound untuk sesaat ya. Namun perhatikan untuk masalah rebound yang terjadi untuk di sterling 1.53880 ya, kurang lebih itu adalah menjadi resisten yang terdekat yang akan menjadi tolak ukur juga apakah sterling melakukan rebound lebih tinggi lagi ataukah akan kembali mengalami bearish ya. Nah, kemudian untuk di komoditi, ya kalau dilihat di sini ini adalah grafiknya adalah dari minyak, ya, dan ada triple top yang dibentuk, ya. Sedikit agak perlu usaha keras untuk di minyak untuk menembus resisten di area 54.20, ya. 3 kali ini sudah dites dan masih belum menghasilkan penembusan. Dan kalau kita perhatikan dari segi daily ya, 54.20 ini adalah menjadi key resisten ya. Apakah rebound yang dilakukan dari minyak sejak penurunan di Juni 2014 hingga awal 2015 ini yang sudah mengalami rebound ini sebesar kurang lebih 17% ya. Ya, ini akan berlanjut kembali ataukah ini akan berhenti ya. Kemudian kalau dilihat dari data yang ada untuk minyak sendiri ya, kemarin juga sudah ada datanya untuk masalah perhitungan rig dari minyak ya. Untuk yang ada di Amerika, di sini ada penambahan lagi. Jumlah rig yang dinonaktifkan ini lebih besar ya, kurang lebih ada sebesar 1.358. Ini yang dilaporkan oleh Baker Hughes ya. Kemudian kalau dilihat juga untuk masalah rig
oil sendiri ini juga yang mengalami datanya semakin banyak. Ini membuat market pasar ini juga memprediksi ini akan mengganggu untuk masalah produksi minyak yang ada di Amerika. Dan oleh karena itu untuk pergerakan dari minyak ini mengalami rebound ya. Tidak hanya itu, di sini juga ada tentang masalah fundamental geopolitik lainnya. Ya, untuk masalah Ukraina juga ini juga memicu juga kecemasan dari market yang akan mengganggu produksi dari minyak ya, minyak dunia. Kemudian kalau diperhatikan juga untuk masalah Libya juga sama ya. Libya sendiri di sini untuk data yang terakhir, yaitu ada ledakan jalur pipa yang ada di ladang El Sahrir ya. Kemudian untuk di Irak juga sama. Untuk masalah ekspor minyak ini dapat mengalami gangguan juga dengan adanya cuaca buruk ya. Untuk ekspor yang dilihat dari data bulan Januari, Irak sendiri ini mengalami penurunan 900.000 barrel per harinya. Ya, dengan adanya data-data tersebut, ini memicu kenaikan harga minyak. Ya, triple top di sini ini adalah menjadi kunci resisten untuk minyak di hari ini terutama maupun untuk di pekan ini ya. Kemudian jika kita lihat selama masih belum mengalami penembusan, maka pergerakan harga minyak ini dapat kembali lagi ya ke area 52.90 hingga ke 50.80 ya. Jika rekan-rekan memiliki open posisi di dalam minyak yang tentunya menahan long position ya, perhatikan dengan menggunakan Fibonacci level area 61,8%. Ya, penurunan yang terjadi ini saya pikir harus terbatas di area 47.30 selama untuk minyak sendiri memastikan untuk berubah trennya ini akan menjadi bullish lanjutan ya. Kemudian di sini adalah komoditi dari emas. Ya, kalau dilihat di sini pergerakan dari emas ini menuju bearish channel yang terbentuk ya. Untuk bearish channel yang terjadi ini sangat rapi untuk pergerakan di emas. Sekarang level terendah 1203 ya. Dengan menjelang Imlek ini tidak ada membawa pengaruh untuk masalah permintaan emas ya, terutama untuk di Cina ya. Kemudian kalau kita melihat dari data untuk masalah emas sendiri, ya di sini kalau untuk masalah volume yang terjadi di Shanghai Gold Exchange ya, ini mengalami penurunan sebesar 75% kalau dihitung di awal pekan ini. Dan ini memicu untuk harga emas ini kembali turun ya. Kemudian kalau kita perhatikan selama tahun 2015 ini dari awal hingga sampai hari ini, ya kenaikan yang terjadi harga emas ya menyentuh 1.300, ya itu kurang lebih sebesar 3,1% jika dihitung dari penurunan yang terjadi di 2014 kemarin ya. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat di sini untuk pergerakan dari harga emas, ya ada beberapa orang yang memproyeksi di sini akan terjadi pola head and shoulder ya. Ya, namun kalau kita lihat untuk di pekan ini, ya 1237 itu adalah menjadi kunci resisten, terutama untuk di pekan ini. Ya, selama belum terlampaui di area 1237, performa harga emas ini masih dapat mengalami tekanan ya. Ya, terutama dengan psikologis penembusan di area psikologis 1200, emas akan mengalami tekanan itu hingga dapat mencapai ke 1170 kurang lebih. Ya, ini untuk teritorial yang di blok berwarna abu-abu itu adalah kisaran gerak harga untuk di hari ini kurang lebih ya. 1203 itu menjadi support kunci. Ya, apakah akan kembali mantul tetap berada di channel bearish ataukah terjadi penurunan bearish ya. Nah, kemudian
Untuk di hari ini tetap fokusnya tetap masih di Eropa tentunya. Kemudian ada beberapa data, ini lanjutan juga mengenai BOJ ya. Ini ada monetary policy yang nanti kurang lebih siang ya, kurang lebih jam 10 setengah 11 ya, ini akan dirilis biasanya. Tapi di sini datanya tentatif ya. Untuk masalah di Inggris juga sama ya, setelah penurunan inflasi yang terjadi di sini juga ada forecast juga untuk data yang akan dirilis di hari ini, average earning ataupun claim count ya, dan juga untuk masalah MPC voting yang dilakukan oleh anggota Dewan MPC ya. Kalau dilihat dari hasil yang sebelumnya, ini ada dua yang sebelumnya Dewan anggota MPC ini mendukung untuk kenaikan suku bunga, ini mencabut untuk suara beliau dan kembali lagi tetap mempertahankan level suku bunga di area 0,5% ya. Kemudian untuk di Amerika ini juga ada data dari building permit dan juga core PPI ya, maupun housing start, dan ditutup jangan lupa untuk di dini hari jam 2 ya. Ini ada FOMC meeting minutes ya. Kalau dilihat ini ada beberapa dewan dari The Fed juga sudah mengutarakan ya, The Fed sendiri akan coba untuk bersiap jika memang terjadi Yunani keluar dari zona Eropa ya. Tentunya untuk masalah likuiditas keuangan ya, yang akan banjir di pasar. Nah, itu yang akan dihadapi oleh The Fed dan akan dipersiapkan untuk langkah yang selanjutnya. Dan untuk FOMC ini saya pikir tetap akan membicarakan yang akan ditunggu market ini, apakah ada satu signal ataupun kisi-kisi ya yang akan diberikan nanti kapan untuk The Fed mulai menaikkan level suku bunga seperti dengan perkiraan yang sebelumnya. Oke, demikian Pak Dwi untuk morning briefing di hari ini ya, ulasan market, semoga dapat bermanfaat. Oke, terima kasih Bu Desi. Kita simpulkan langsung untuk pergerakan market di Euro masih mengalami stagnasi dalam 2 hari ke belakang. Kemudian juga kita melihat dari fundamental juga masih juga isu-isu tentang Yunani mendominasi tentang berita yang terjadi di Euro area. Kemudian dari Australia terlihat juga dari beberapa statement dari RBA bahwa komoditi mengalami penurunan. Kemudian juga RBA rate juga kemungkinan akan diturunkan kembali dengan tingkat suku bunga lebih rendah daripada saat ini. Saat ini yang terjadi adalah 2,25%. Kemudian juga kita melihat dari pound sterling atau ya, pound sterling terlihat juga laporan inflasi yang menurun dari 0,5 menjadi 0,3 juga memicu penahanan tingkat suku bunga untuk saat ini 0,5%. Kemudian penundaan untuk kenaikan tingkat suku bunga diperkirakan di awal tahun 2016. Jadi lebih lama dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya pada pertengahan 2015 ini. Namun dikoreksi kemungkinan akan terjadi di awal tahun 2016 ke depan. Kemudian kita melihat dari oil juga tadi oleh Bu Desi dikasih lihat pada chart bahwa potensi untuk triple top terbaca dengan strong resistance di 54.20, kemudian di support pertama 52.90, kemudian support kedua 50.80. Fundamental terhadap oil dikarenakan menurunnya produksi, kemudian berhentinya beberapa rig, bertambahnya berhenti dari beberapa rig atau pengeboran dari beberapa wilayah, sehingga mengangkat pergerakan harga oil atau menahan pergerakan harga oil untuk lebih dalam turun. Kemudian juga kita melihat dari emas, bearish channel terlihat cukup jelas dengan resistance di 12.37, kemudian low yang terjadi untuk hari ini di 12.03, kemungkinan apabila dia tembus ke 12.00 bisa ke 1170-an. Kemudian untuk berita-berita hari ini yang dirasa penting adalah pengumuman terhadap BOJ statement maupun terhadap tingkat suku bunga di
Inggris yang diperkirakan akan tetap sama. Demikianlah morning briefing, semoga seluruh informasi dapat bermanfaat, kemudian juga dapat disampaikan oleh rekan-rekan semua, calon investor maupun investor. Terima kasih morning briefing kali ini, selamat pagi dan selamat bekerja.